semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Halo sahabat Tempo, hari ini kita bertemu lagi dalam acara Bincang Santai Ngopi Sore Tempo. Ngobrol inspirasi sore-sore Tempo bersama saya, Eka Pramita yang akan memandu acara hingga 1 jam ke depan. Nah, acara ini bisa kalian saksikan di YouTube Tempo Media, tempo.co, dan Facebook Tempo Media yang diadakan setiap akhir pekan untuk mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan cerita-cerita yang bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Kali ini ada yang spesial di acara Ngopi Sore karena disiarkan terlebih dahulu melalui Zoom dengan mengundang peserta atau member komunitas Tempo di antaranya Sahabat Cantika, Urbana, dan juga ibu-ibu anggota komunitas Ibu Punya Mimpi dan Single Moms Indonesia. Selamat datang yang sudah bergabung. Seru sekali ya teman-teman yang sudah mendaftar di acara ini karena acara ini kita akan ngomongin tema yang sangat menarik yaitu menjelang Hari Ibu. Dan di Ngopi Sore kali ini, izinkan saya juga menyapa para pendengar dan peserta dengan sebutan Sahabat Cantika agar lebih akrab gitu ya. Sahabat Cantika, jadi tak kenal maka tak sayang gitu katanya teman-teman. Nah, baiklah sahabat Cantika, mungkin sejak kita anak-anak sudah tahu kalau setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tentunya Hari Ibu ini hadir juga tidak lepas dari momen refleksi peran perempuan di masa itu untuk memperjuangkan aspek-aspek kehidupan perempuan, termasuk sejarah pergerakan perempuan hingga perjuangannya di masa depan. Nah, apa saja sih impian perempuan-perempuan di era sekarang dan bagaimana perempuan dan ibu bisa meraih impian mereka? Acara ini terselenggara atas kolaborasi komunitas cantika.com bersama Ibu Punya Mimpi dan Single Moms Indonesia yang juga akan berbincang bersama pada sore yang cerah ini. Alhamdulillah cerah ya, teman-teman. Selamat sore Mbak Fiona Rosalina sebagai Program Manager Comeback Journey penulis Ibu Punya Mimpi. Apa kabar Mbak Fiona? Selamat sore Mbak Eka, Alhamdulillah keadaan sehat. Suara saya jelas ya Mbak Eka? Jelas, Alhamdulillah sehat, seger kayaknya nih ya Mbak Fiona ya. Alhamdulillah. Oke, Sudah lihat Mbak Eka juga cantik Alhamdulillah. banget sore ini. Makasih. Terus juga ada di narasumber kita yang kedua, Mbak Budiana Indrastuti selaku Ketua Yayasan Hai, Ibu Tunggal Indonesia atau Single Moms Indonesia. Gimana kabarnya selamat sore, Diana? kabar baik Mbak Ya Eka aku yang manggilnya enaknya gimana cantik. nih, Mbak Budi aja atau gimana? Atau Mbak Budiana aku manggilnya Budi enaknya. boleh, Mbak Budi boleh ya. Bubu boleh. Aku kalau Mbak Budi, Ibu Budi aku jadi inget zaman SD nih Mbak. Selalu pasti ada Iya betul cerita kan, dengan jadi nama Ibu Budi dan Bapak Budi, bener ya? ayah Oke, kamu tidak lupa padaku. ya selalu teringat loh Mbak. Oke, baiklah sahabat Cantika, mungkin sebelum kita memasuki sesi pertanyaan untuk para narasumber kita yang sudah ready, yang sudah kece-kece sore hari ini, izinkan aku mau menyampaikan sedikit pantun boleh ya? Biar agak cair. Sore-sore pakai aromaterapi. Jangan Cakep. lupa bersukacita. Jika semua perempuan punya mimpi, maka peluk erat untuk kita. Terima kasih. Perempuan adalah insan multidimensi dan multitasking. Bekal penting yang harus dimiliki untuk menjalani beragam peran itu adalah informasi. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Informasi kecantikan, kesehatan, fashion ada di sini. Setiap pekan, sahabat Cantika dapat berpartisipasi dalam live Instagram di @cantika.com dan berinteraksi dengan redaksi lewat Telegram. Cantika.com, informasi dan inspirasi perempuan. Oke, sahabat Cantika, langsung aja deh kita ngobrol sama dua perempuan inspiratif. Kenapa saya bilang inspiratif? Karena masing-masing memiliki kegiatan dan tugas di komunitasnya masing-masing yang tentu saja komunitas ini sudah sangat dikenal nih oleh banyak perempuan dan tentu saja anggotanya. Mereka tidak hanya hadir sebagai sebuah komunitas, tapi juga turut mendampingi perempuan-perempuan untuk meraih mimpinya masing-masing.
Nah, Ibu Punya Mimpi ini adalah komunitas yang besar, tapi mungkin bisa di-spill nih kepada audiens kita tentang Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi kalau mungkin ada sahabat Cantika belum tahu nih apa sih Ibu Punya Mimpi itu ya kan. Jadi sebenarnya Ibu Punya Mimpi ini adalah komunitas yang berbasis pada online learning platform. Jadi awalnya tuh kita ibaratnya kayak website belajar bareng gitu. Jadi di situ tujuannya adalah agar supaya ibu-ibu tuh jadi mm, tetap ada visi kita itu empowered mom. Jadi meskipun udah jadi ibu gitu, ibu juga tetap bisa belajar, tetap nambah skillnya gitu. Dan juga supaya ibu-ibu tetap bisa loh meraih mimpinya meskipun punya tanggung jawab nih yang utama keluarganya, tapi tetap juga bisa jalanin mimpinya. Ibu utamanya awalnya. Terus bentuknya tuh memang awalnya dari learning online aja, sampai akhirnya bertahap kita kumpul bareng di Telegram. Jadi kita ada Telegramnya nih buat ngobrol bareng, terus ada free webinarnya juga. Jadi memang saling support dalam bentuk belajar bareng gitu, menggapai mimpinya masing-masing. Gitu Bu awalnya. Karena memang Oke. komitmennya dari foundernya Ibu Punya Mimpi tuh mereka percaya kalau ibu-ibu tuh sebenarnya bisa loh punya peran yang nggak dipandang sebelah mata gitu sama orang-orang dulu kan mungkin apa sih ibu bisanya apa gitu. Ibu-ibu tuh gaptek gitu kan pada tapi di Ibu Iya, Punya iya Mimpi kita benar. belajar lewat website terus kita belajar aplikasi baru terus pokoknya update teknologi deh biar nggak dikira gaptek lagi gitu kan. Jadi kalau di Ibu Punya Mimpi udah beneran kita kayak ibu milenial ke atas gitu ya kayak bisa dibilang gitu. Jadi nemenin anak-anak kita yang alfa nih nggak kaget-kaget banget gitu Bu, tapi tetap meraih mimpinya. Terus untuk tadi Mbak Eka tanya comeback journey itu apa sih gitu ya. Sebenarnya comeback journey ini salah satu program yang ada di Ibu Punya Mimpi yang paling bentukannya itu intens. Jadi selama 16 pekan bareng-bareng ditemenin sama ibu-ibu yang lainnya gitu. Nggak cuman peserta, jadi ada ibu-ibu yang nemenin lagi nih supaya journey-nya tuh ada track-nya gitu. Kadang kan kita jadi ibu nih nggak tahu ya mau mulai dari mana gitu Bu. Jadi dibuat silabusnya gitu, ada kurikulumnya tersendiri yang ramah buat ibu, yang pokoknya bisa dikerjain semaksimalnya ibu bisa. Kapan sih belajar bisa belajar? Kadang kan mikir ya Bu, aduh aku udah capek ngurusin anak gitu. Tapi dengan silabus yang dibuat oleh dari Ibu Punya Mimpi, diharapkan ibu-ibu tuh bisa tetap bisa kok memperkaya skillnya gitu. Nah, terus selama 16 pekan itu nantinya di akhir pekan itu di sekitar 4 pekan terakhir ada di beberapa jurusan itu memang kita magang, Bu. Jadi kayak anak-anak internship gitu gitu kan. Aku jadi manggilnya ibu nih, maaf Mbak Eka, terbiasa di Ibu Punya Mimpi tuh panggilannya ibu. Jadi di kita magang, kita ngerasain lagi balik mungkin ada beberapa ibu kayak nggak pede gitu ya. Aku mau coba apply pekerjaan mulai dari mana, tapi di sini karena udah ngerasain magangnya mungkin jadi lebih pede lagi, jadi lebih percaya diri lagi buat ngelangkah maju lagi step selanjutnya. Gitu sih Mbak Eka untuk comeback journey-nya. Kalau tadi satu lagi ya, aku jawab sekalian aja. Nah, istimewanya di Ibu Punya Mimpi ini, kita tuh punya namanya Festival Mimpi Ibu. Dalam setahun itu 2 kali, di bulan April dan Desember. Nah, di Desember kemarin kita udah selesai nih, Bu. Puncaknya itu ada Alumni Awardee. Jadi kita kasih ibaratnya award buat ibu-ibu yang paling suka belajar, yang kelihatan banget sering banget nih belajar, terus yang paling senang support teman-temannya, ada yang ibaratnya kita punya track recordnya nih ibu-ibu ada growth scale-nya itu kelihatan gitu siapa sih ibu-ibu yang selama setahun ini gitu selama beberapa waktu ini terlihat cocok nih kita kasih penghargaan gitu walaupun memang semua ibu punya stepnya yang keren-keren juga gitu jadi buat memacu gitu lalu ada lagi masterclass sama ada salah satu ibu keren kemarin itu sama satu lagi kita ada kompetisi ibu bicara data. Jadi ibu-ibu nggak asal ngomong, ibu tuh ada datanya tuh kalau mau nyampein sesuatu gitu. Misalnya apa benar sih yang namanya
ibu itu bisa punya peran, ada kok datanya di sini nih tercerahkan gitu. Jadi ibu-ibu nggak dianggap ibu-ibu cuma bisa ngomel-ngomel doang gitu, nggak jelas gitu. Oh maaf maaf maaf, ibu-ibu bisa kok nyampein data itu dengan baik gitu mereka. Terus nanti di Wah. akhir bulan ini yang lagi jalan, kita lagi ada Dream Board Challenge. Jadi Mm-mm. akan jadi apakah kita di 2024 gitu. Yang lagi jalan sih itu. Oh. Seru Gitu, Mbak. banget ya, Mbak. Jadi kayak semacam di akhir tahun tuh ada semacam kayak resolusi. Kalau kita biasa menyebutnya apa sih yang mau kita lakukan di tahun 2024 nanti, begitu ya? Ya, Oke, menarik. sejenis Nanti itu. akan, Tapi kalau misalnya bilang resolusi kan kayaknya resolusi ya, apa sih ini berarti. Padahal mm-mm. sebenarnya ibu melakukan transformasi loh gitu mereka. Betul. Jadi tahapannya atau prosesnya bukan membandingkan antara kita dengan orang lain, tapi kita dengan diri kita sendiri. Betul begitu ya, Mbak ya, kira-kira ya? Ya, Oke. gitu Oke, mereka. nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi. Sekarang kita beralih ke Mbak Budiana nih, sudah ready juga. Mbak, mungkin boleh dijelaskan kepada teman-teman atau sahabat Cantika dulu nih tentang Single Moms Indonesia. Dan apa Oke, saja sih kegiatannya khususnya menjelang Hari Ibu ini. Ini kan dari namanya jelas adalah ibu-ibu tunggal atau komunitas tempat berkumpulnya ibu-ibu yang apa namanya yang sendiri begitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan ke sahabat Cantika seperti apa sih? Silahkan Mbak baik. Budiana. Terima kasih Mbak Ika. Hai sahabat Cantika semuanya. Eh, yang belum kenal dengan Single Moms Indonesia, Ya. kami itu adalah sebuah komunitas yang isinya ibu tunggal, yang warga negara Indonesia. Jadi sekarang ini anggotanya ada 10.300 di seluruh Indonesia dan juga ada yang di luar negeri. Nah, kami sebagai komunitas ibu tunggal fokus pada pemberdayaan para ibu tunggal ini. Oke, oh by the way, foundernya Maureen Hitipio namanya. Eh, Mungkin beliau nanti akan bergabung juga. Nah, karena tadi saya bilang bahwa kami itu komunitas yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Jadi, karena fokusnya ke situ, program SMI tentunya bermuara pada membangkitkan semangat dan juga menambah skill para ibu-ibu ini. Gitu. Programnya banyak, Mbak Eka. Terus terang, karena setelah kami itu sudah 9 tahun ya, jadi setiap tahun selalu ada program-program yang baru. Kemarin ini yang tahun 2023 highlight-nya adalah ketika kami dari SMI Mompreneurs, jadi adalah anggota SMI yang punya bisnis, itu disupport oleh salah satu brand susu Indonesia. Jadi para ibu ini dilibatkan dalam sebuah bootcamp, dan mereka diberi training, kemudian mereka diberi pendanaan untuk membesarkan usaha mereka. Itu adalah highlight dari program SMI tahun 2023. Tapi kalau yang program yang kecil-kecil tuh banyak. Jadi kami karena tadi itu pemberdayaan, jadi banyak kelas-kelas yang bisa diikuti oleh anggota. Misalnya ada kelas Canva, public speaking, kemudian ada kelas starting business. Nah, yang lebih reguler lagi itu ada momen sharing. Kayak kemarin ini untuk merayakan Hari Ibu, kami merayakan Hari Ibu minggu lalu, Mbak, karena kalau minggu ini barengan sama Natal, sama perayaan Natal. Jadi minggu lalu kami merayakan Hari Ibu dengan mengadakan sharing session. Ada 4 ibu tunggal yang sudah menjadi anggota kami selama 10 tahun, dan mereka itu ada perubahan yang mereka rasakan. Jadi mereka sharing bagaimana mereka mencapai perubahan itu, bagaimana mereka memulainya waktu dulu gitu kepada anggota-anggota yang lain. Lumayan sih kemarin yang itu ada 88 ibu dari seluruh Indonesia. Jadi lewat Zoom juga. Jadi rame banget 3 jam loh ngobrol di Zoom itu tentang bagaimana dan caranya supaya kita bisa lebih maju nantinya gitu. Mudah-mudahan itu bisa jadi bekal sih untuk 2024 juga. Kira-kira itu sih, Mbak Eka. Jadi, sahabat Cantika, kalau ada yang mau bergabung, kami tuh base-nya di Facebook, tapi bisa ke isi form di bio IG-nya Single Moms Indonesia gitu. Kira-kira sih itu ya, Mbak Eka. Oke, terima kasih Mbak Budi. Menarik sekali 3 jam benar-benar deep talk berarti ya. Oke, kita beralih lagi ke Mbak Fiona nih atau dipanggilnya dengan Kapten Vio nih kalau saya baca-baca di Instagramnya ya. Mbak Vio, kira-kira nih Mbak, mimpi ibu itu yang selama ini sudah Mbak rangkum gitu ya, itu apa saja sih kebanyakan ibu-ibu tuh pengennya punya mimpi yang seperti apa sih dan adakah kayak upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meraih impian tersebut gitu. Silahkan Mbak Fiona. Oke, berarti kalau Mbak Ika
pengen tahu nih kalau di Ibu Punya Mimpi rata-rata mimpinya apa sih gitu. Iya, Iya, penasaran. penasaran banget ya. Di Ibu Punya Mimpi tuh sebenarnya hampir semua ibu punya beragam mimpi gitu. Ada yang Mm, pengen jadi voice over talent, ada yang mau jadi penulis, ada yang jadi mm, pebisnis gitu. Rata-rata sih pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah gitu. Karena mm. emang sesuai value awalnya ibu punya mimpi, meskipun bertanggung jawab dengan keluarga, tapi mereka tetap juga bisa menggapai mimpinya gitu. Jadi memang ada Oke. beberapa kegiatan yang mungkin bisa Mm, dikerjakan dari rumah. Apalagi sekarang mm. ada virtual assistant yang lagi rame banget ya kan Mbak Eka. Oh iya, benar-benar. Itu lagi mulai nih rame banget di IPM juga udah mulai banyak yang nanya, Bu, aku pengen jadi virtual assistant bisa nggak ya? Nah, dari IPM tuh kalau nggak salah lagi mempersiapkan gitu, salah satu jurusan yang akan masuk di Comeback Journey di tahun 2024 ini gitu. Nah, salah satu bantuan dari IPM yaitu Bu menyiapkan Mm, programnya gitu agar bisa menemani Ibu agar menjadi lebih punya skill lagi, bisa lebih mm, pede lagi gitu untuk mm, melangkah ke depannya. Terus kalau misalnya dari aku pribadi nih ya Bu, Mbak Eka, mm, kalau ngerasa mimpi aku tuh apa ya gitu. Kalau dipikir-pikir nih dari kecil ya kita selalu mm, ditanya pengen jadi apa sih gitu nanti gitu mm. kan. Ada yang jawab pengen jadi dokter, tapi setelah berapa tahun kemudian berubah lagi, pengen jadi guru. Nah ternyata mimpi itu bisa berubah-ubah gitu. Bahkan jadi ibu pun kita mimpinya juga bisa berubah gitu. Betul, betul. Pengen pengennya begini gitu. Next step-nya mau apa berubah lagi gitu. Tapi tetap Mm, pasti tujuannya satu ada gitu. Kalau aku pribadi ngerasa pengennya untuk tetap selalu bisa bermanfaat buat sekitar aku, nggak hanya buat keluarga aku gitu. Jadi walaupun aku di rumah gitu, dulu mungkin aku, lebih sering di depan, eee, panggung depan anak-anak gitu ya, mm. bantu anak-anak untuk belajar bareng, sekarang aku bantu belajar ibunya. Aku pengen Oh, ibunya oke. bermanfaat gitu kan, aku pengen ibunya lebih punya apa ya, karena kalau misalnya dia ngerasa happy, Mm, pasti bakal nemenin anak-anaknya bakal lebih happy gitu. Jadi dengan cara seperti itu mungkin aku bisa membantu mimpi ibu-ibu yang lain gitu. Aku seneng lihat orang berkembang, lihat mm. orang bertumbuh tuh seneng. Nah, di Ibu Punya Mimpi tuh lewat program manajer ini aku dibantu juga nih buat supaya mimpi aku terwujud. Gitu deh, Mbak Eka. Dan sekarang sudah terwujud sepertinya nih, Mbak Fiona, dengan aktif Iya, di komunitas Ibu Punya Mimpi pastinya dong. benar. Jadi bikin apa ya? Kayak sebenarnya udah lama ya Mbak di Ibu Punya Mm. Mimpi tuh kalau dibandingin sama Single Moms Indonesia kita nih ibaratnya adiknya gitu. Oh, adanya. Single Moms kan udah 9 tahun dan Single Moms Indonesia tuh kalau nggak salah pernah juga berapa kali kita acara bareng ada Mbak Oke. Maureen juga pernah datang, aku pernah jadi pesertanya, Mbak Maureen cerita gitu. Aduh, Wah, bener keren, keren keren. banget deh Single Moms Indonesia gitu. Kita Heeh. tuh walaupun kita masih kecil gitu, tapi tetap masih yang kalau misalnya ada kegiatan apapun kita gandeng komunitas perempuan lainnya karena kita nggak bisa sendiri kan ya gitu. Maksudnya Iya, perlu betul. dari, perempuan-perempuan lain yang pastinya kasih, pencerahan baru, terus kita Mm, juga jadinya lebih, semangat lagi gitu loh gapai mimpinya. Gitu sih Mbak betul. Eka. Kayaknya udah nggak zaman ya rasanya kita jalan sendiri-sendiri, saatnya sudah mulai terus berkolaborasi begitu ya. Oke, Betul. tadi sudah cerita Mbak Fiona soal mimpinya dan teman-teman di IPM-nya. Sekarang mungkin Mbak Budi boleh diceritain nih, apa saja sih mimpi para ibu-ibu di komunitas Single Moms Indonesia? Pastinya mimpinya juga nggak jauh, apa ya, nggak jauh beragam dan pasti juga istimewa. Silahkan Mbak Budi. Mimpinya beragam sih. Kalau istimewa enggak, Mbak. Mimpinya semua sama. Bisa Sama lebih ya, kaya, bisa lebih sehat. Gitu. sangat realistis sepertinya Mbak Budi. Iya, tapi kan saya mewakili para ibu tunggal anggotanya Mm, Single Moms Indonesia ya. Kami itu sangat sekali memimpikan sekali ada peraturan pemerintah yang mm, berpihak pada ibu tunggal, terutama untuk memberikan hak-hak anak eh, yang ada dalam pengasuhan ibunya ketika orang tua anak itu bercerai. Kan iya sekarang nggak ada betul. nih Mbak. Jadi kadang-kadang ada ayah-ayah yang abai pada anak Betul. mereka karena anak-anak itu diasuh oleh ibu, ayahnya Mm, nih abai, tidak memberikan biaya sekolah, tidak memberikan mm, pendidikan biayanya enggak, mendidik juga enggak gitu kan. Padahal kan sekarang harusnya ada co-parenting segala macam dan itu nggak ada peraturan pemerintah yang mm, mengatur hal itu. Jadi kalau misalnya pun misalnya saya deh, contohnya, secara pengadilan memutuskan bahwa ayahnya anak saya itu harus memberikan tunjangan sekian jumlahnya gitu ya. mm, Tapi itu tidak dipenuhi. Saya bisa melaporkan dia ke polisi, betul. mm, Tapi mm. ujungnya adalah eh,
polisi akan menangkap bapaknya lalu masuk penjara, udah gitu aja. Kan itu Mm-mm. bukan yang saya butuhkan loh, Bukan. gitu. Iya, benar, Jadi benar. jadi kan, nah hal-hal kayak gitu yang kami di Single Moms Indonesia ingin sekali, memimpikan sekali ada peraturan seperti itu. Karena kalau di misalnya negara-negara maju, Mm-mm. itu ada peraturan yang jelas bahwa tunjangan itu harus diberikan. Jadi ketika ayahnya si anak ini mengurus surat misalnya, dan Mm-mm. tercatat bahwa dia belum memberi tunjangan, surat itu tidak akan dibereskan oleh negara. Kayak gitu. Jadi itu ingin sekali suatu ketika ada hal-hal kayak gitu di Indonesia ya gitu. Tapi itu kan masih jauh, Iya. dan untuk mencapai ke sana kami tetap berupaya, yaitu sekarang ini kami berusaha untuk menggaungkan keberadaan para ibu tunggal ini. Caranya ya tadi itu dengan kolaborasi dengan Ibu Punya Mimpi, makin banyak kolaborasi dengan Cantika. Itu kan semua Mm-mm. orang jadi akan aware bahwa ada loh ini komunitas ini, dan komunitas ini ngapain, anggotanya ada apa saja, siapa saja, dan mereka bagaimana gitu kan. Mudah-mudahan dengan semakin tampilnya kami-kami ini bisa bisa mendorong pemerintah untuk membuat peraturan itu. Itu mimpi besarnya, Mbak. Ya, kita memang Kalau katanya mimpi kalau mimpi itu harus tinggi katanya Mbak Budi. Bener ya? setinggi langit ya, setinggi tinggi, Heeh. betul sih. Iya. Tapi kalau mimpi-mimpi yang sederhana, yang realistis adalah Mm-mm. bahwa kami tuh ingin anak-anak kami sehat dan mandiri gitu kan. Sehat dan Jadi itu mandiri. juga yang termasuk dalam program-programnya Single Moms Indonesia. Bagaimana cara kita mendampingi anak kita. Mm-mm. Tapi sebelum kita menolong orang lain kayak di pesawat gitu kan, sebelum kita Mm-mm. kasih masker oksigen ke orang lain, kita pakai dulu masker oksigen kita sendiri gitu. Betul. Jadi kita memberdayakan dulu nih ibu-ibunya gitu. Mm-mm. Dengan harapan ketika ibunya udah berdaya, ketika ibunya sudah tahu, udah bersemangat untuk melanjutkan hidupnya lagi setelah menjadi orang tua tunggal, dia bisa Mm-mm. mendidik anaknya dengan lebih baik gitu. Kira-kira sih Setuju itu sih banget ya. mimpi jangka pendek gitu. Iya, iya. Tapi saya setuju sih Mbak Eka tadi bahwa semua itu harus dikejar gitu ya, dan Betul. salah satu cara mengejarnya adalah dengan berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya orang di Mm-mm. sekitar kita gitu. Jadi saya senang sekali nih ada kesempatan ketemu dengan Ibu Mm-mm. Punya Mimpi, dengan Cantika gitu kan. Semoga nanti akan ada hal-hal lain lagi yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk bisa saling membantu meraih mimpi gitu kan. Kita kan udah juga nggak perlu bersaing lagi nih, kita harus saling Betul, support udah nih nggak sekarang zaman gitu. lagi Udah bersaing. nggak musim. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya woman support woman ya. Kita Iya saling betul, mendukung betul. Kita gitu. saling mendukung. Tapi saya sepakat ya, mimpi juga ternyata bisa dibagi dua nih, mimpi yang jangka panjang, yang terus diupayakan, dan juga mimpi yang jangka pendek yang secara kontrol masih bisa kita lakukan ya, seperti menjaga kesehatan baik fisik maupun mental gitu. Menarik sekali, Mbak Budi, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah saya balik lagi ke Mbak Vio nih. Ini ngomongin soal mimpi sudah. Nah, kalau kita mau mewujudkan mimpi itu kan kita katanya mesti berdaya dulu. Nah, kalau menurut Mbak Vio nih, apa sih sebenarnya makna dari ibu berdaya itu? Apakah semua perempuan bisa berdaya sesuai dengan peran yang mereka pilih ya? Entah itu dia mau memilih sebagai ibu rumah tangga, atau ibu bekerja, atau pengusaha, atau aktif di organisasi dan kelompok sosial. Silakan Mbak Vio. Oke, terima kasih Mbak Eka. Pertanyaannya nih pertanyaan yang selalu membuat kita ini loh, kalau di sosmed tuh suka bikin, padahal udah bukan zamannya lagi ya bandingin ibu rumah Betul. tangga, bandingin ibu pekerja, udah nggak zamannya gitu loh. Mm-mm. Bener kayak kata Mbak Budi tadi, kita tuh udah harus saling support gitu. Mau apalagi yang di teman-teman di Single Mom Indonesia itu pada keren-keren banget, harus Mm-mm. jaga anaknya, terus mereka tetap berdaya dengan keadaan yang tadi dijelasin sama Mbak Budiana. Mm-mm. Nah, terus apakah semua ibu itu berdaya? Kalau ini pertanyaannya adalah yes no question, Mm-mm. I answer it absolutely yes. Karena kita Yes. yang tiap ibu tuh pasti ibu berdaya. Sekarang gini, eh kalau ibu nggak berdaya nih ya, ibu nggak Mm-mm. punya namanya bargaining power. Betul. Bargaining power ini perlu banget ibu-ibu punya. Karena kalau ibu-ibu nggak latih nih ya, kita misalnya hmm, anak nih ya, anak kita punya anak dititipin anak. Anak ini mau kita sekolahin di mana? Itu pasti ibunya yang cari tahu dulu, survei dulu. Ayahnya tuh Mm-mm. ya paling masih berapa persen lah mungkin ya untuk di Indonesia ini. Kita lagi coba nih supaya dorong ayahnya supaya ikutan. Tapi kalau nggak mulai dari ibunya, siapa yang akan menentukan pendidikan anak tersebut gitu. Terus juga Mm-mm. secara ekonomi. Kemarin nih COVID ya, Ya 2020 betul. lalu. UMKM itu pembantunya ekonomi negara gitu. Nah, terus siapa sih yang ngelakuin UMKM kemarin? Ternyata tuh rata-rata perempuan loh yang ngerjain. Mau ibu dari ibu rumah tangga, ibu pekerja, bahkan anak-anak yang baru lulus kuliah pun mereka melakukan UMKM itu.
perempuan itu bisa berdaya melalui berbagai bentuknya. Jadi berdaya di sini adalah punya kekuatan. Mereka punya kekuatan yang mereka sebenarnya kadang nggak sadar gitu. Karena stigma perempuan bisa apa sih gitu, perempuan di Iya, rumah betul, aja betul. gitu. Itu stigma yang itu tuh masih ada sebenarnya, walaupun ada yang bilang enggak kok, masih ada yang boleh keluar, tapi nyatanya untuk daftar kerja aja nih ya gitu. Kalau udah jadi ibu pasti dipikirin kamu ibu anak 3 ya gitu. Ini salah satu member kita ada yang cerita. Kenapa harus daftar kerja gitu? Anda kan udah anak 3, anaknya mau dikemanain gitu. Ntar alasan cuti-cuti segala macam. Padahal hal tersebut tuh nggak boleh dipatahkan di awal loh gitu. Karena nyatanya pekerjaan itu uh, lebih ke apa sih yang bisa dilakukan oleh ibu tersebut gitu, bukan background dia karena dia punya anak gitu, nggak jadi nggak boleh bekerja. Harusnya hal tersebut tidak boleh ada lagi gitu. Cuman ya gimana caranya ini kita nih banyak komunitas perempuan menunjukkan loh kalau ibu itu sebenarnya bisa banyak hal gitu. Kita buktiin gitu bareng-bareng. Nggak disangka kan sekarang komunitas perempuan bisa dihitung lebih dari 10 di Indonesia. Yes, banyak. Banyak banget dengan beragam value-nya. Tapi tetap misinya adalah sama gitu. Kita mau gandengan, kita mau nunjukin kalau ibu tuh bisa semua. Jadi ibu berdaya itu yes, Yes, absolutely. belum tahu aja ya. Ini katanya Mbak Vicky nih di kolom chat, ibu-ibu bisa apa saja, bahkan sangat multitasking. Satu waktu bisa melakukan banyak hal loh. Saya kadang-kadang salut deh, kayak buat ibu-ibu hebat di Indonesia ini. Oke, sekarang beralih ke Mbak Budi, mungkin bisa diceritain lagi makna berdaya bagi teman-teman di Single Moms Indonesia. Maknanya ya tentu sama seperti yang tadi Fiona bilang bahwa berdaya itu punya kemampuan kan. Karena memang kata-kata berdaya itu artinya kan punya kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Apapun masalah itu gitu ya. Nah, jadi tantangan buat kami-kami di kepengurusan SMI adalah untuk membuat para ibu ini semakin percaya diri. Karena tadi kalau dengar ceritanya Fiona kan, bahkan ibu-ibu yang ada suaminya pun itu kan masih tetap ada stigmanya bahwa bisa Betul, apa sih betul. ibu-ibu. Nah, ketika dia menjadi ibu tunggal, itu beban tanda kutipnya itu makin banyak gitu kan. Karena memang kadang-kadang memang kami tidak bisa memilih untuk apakah kita mau misalnya memilih kerja kantoran gitu ya, terus anaknya gimana gitu kan. Anak nanti siapa yang jagain, anaknya siapa yang ngurus. Belum tadi kalau tadi anaknya ternyata sakit. Atau misalnya harus ke sekolah ngurusin sekolahnya anak gitu kan. Jadi memang makin kompleks masalahnya. Tapi tetap eh, kami berusaha nih di dalam pengurusan SMI ya, kami berusaha bahwa setiap anggota SMI itu percaya bahwa kita bisa berdaya dengan cara apapun deh. Nah, memang akhirnya perlu juga lingkungan yang mendukung supaya perempuan-perempuan ini tetap bisa berdaya. Dan sedikit sekali mungkin yang uh, bisa kami lakukan nih sebagai pengurus SMI ya untuk membantu teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau dulu sih pernah ada yang misalnya ada yang perlu dibantu untuk mengasuh anaknya, bisa dititip ke yang punya pengasuh yang kayak gitu. Sederhana hal sederhana yang kelihatannya simple gitu, tapi memang mungkin bisa membuat dia lebih berdaya akan dicoba untuk terus dilakukan gitu. Kayak misalnya menghadapi persidangan perceraian gitu kan, perlu saksi atau bahkan cuma sekedar perlu ditemenin aja gitu. Iya, betul, Oke, betul. kadang-kadang kita akan bisa kalau memang memang bisa dikondisikan kayak gitu, kami bisa oke, yang dekat datang deh gitu bantuin kayak gitu-gitu. Jadi itulah yang menjadi apa ya namanya tantangan terbesar untuk membuat para ibu yang sedang punya masalah dengan apa namanya status barunya gitu ya, gimana sih meyakinkan mereka bahwa bisa kok berdaya, bisa berdaya. Jadi terima kasih juga untuk ibu punya mimpi yang memang punya mimpi yang sama nih untuk memberdayakan. Jadi memberikan kelas-kelas kayak gitu itu sangat berguna, sangat bermanfaat sekali untuk perempuan-perempuan ini. Dan gini Mbak Eka, kita nggak nggak bisa bilang bahwa apakah ibu rumah tangga itu nggak berdaya, apakah lebih berdaya Betul, ibu di kantor, karena betul. eh, itu bukan pilihan ya, gitu. Kita harus berdaya di semuanya, Betul, sepakat Bu. Sepakat Mbak. ya kan? Gitu. Jadi eh, setiap perempuan intinya bisa berdaya dengan Mm-mm. peran yang mereka pilih gitu. Dan Mem- ya tapi tetap sih eh, ya kita harus juga percaya bahwa
semuanya itu harus dilandasi dengan upaya yang dari diri kita ya gitu. Saya sepakat sekali Mbak Budi bahwa sudah nggak zamannya lagi ya kita mengkotak-kotakan antara ibu di rumah, ibu berkarir, ibu pengusaha, karena semua ibu itu unik sih, maksudku punya strugglingnya masing-masing begitu ya ya. Kayak tadi Mbak Budi bilang bahwa hal-hal kecil, hal-hal sederhana itu kadang bisa menghangatkan kita ya, kayak sesimpel ditanyain gimana kabarmu aja di momen-momen sekarang ini tuh rasanya tuh udah beda gitu ya. Hangat gitu rasanya ketika ada orang yang tanya kabar sama kita. Itu hal sederhana padahal ya. Iya, iya Oke, menarik saya banget. kadang-kadang saya nggak gini. Waktu dulu ketika belum Mm-mm, terlibat langsung dengan single moms gitu ya, terus membayangkan apa sih yang bisa gue lakukan nih untuk teman-teman member gitu ya. mm-mm, Ternyata sesimpel bahwa kami punya grup WhatsApp. mm-mm, Nah, sesimpel bahwa di dalam grup itu kita saling saut-sautan nih kalau mm, misalnya ada apa misalnya gitu kan. Aduh mm, mom hari ini apa namanya anakku nakal AIU gitu kan yang bikin capek apa gitu terus sesimpel bahwa oke coba tenang dulu duduk dulu minum dulu mm-mm, apa hal kayak gitu mm-mm, tuh ternyata cukup membantu gitu. mm-mm. Jadi Betul, betul. eh, sesuatu yang kadang-kadang oh ya oke gitu hal sederhana aja gitu jadi ya memang tidak boleh diabaikan sih yang sederhana-sederhana itu. Mm-mm, benar, benar, benar. Setuju, setuju. Oke, menarik sekali tadi sudah berbicara banyak hal ya soal mimpi, soal berdaya gitu. Pasti dalam mengurus dalam tanda petik sebuah komunitas itu kan sejujurnya sungguh tidak mudah gitu ya. Bah kita mengurus diri sendiri aja masih tertatih-tatih juga nih ya. Nah, lantas apa nih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh kalian berdua nih? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Vio dulu, silakan Mbak. Oke, kalau Mbak Eka ditanya tantangannya apa nih supaya Mm-mm. tetap berdaya gitu, tetap menggapai mimpinya gitu ya. Pertama emang kalau di Ibu Punya Mimpi tuh ada satu kelas emang yang Mm-mm. dibuat oleh founder kita, Bu Fatia. Kelasnya itu mengenali diri. Mm-mm. Itu dari kelas itu bisa bisa dibilang untuk ibu-ibu kita yang mungkin baru ibaratnya tadi sempat break abis melahirkan terus Mm-mm. trimester 4 itu mulai ngerasa aku nih siapa ya sebenarnya gitu harus ngurusin anak gitu kan. Terus kayak ngerasa kok aku nggak bisa balik lagi kerja atau mungkin yang harus tiba-tiba resign gitu Mm-mm. karena harus jaga di rumah atau mungkin karena harus nemenin suami ke domisili yang berbeda gitu. Mm-mm. Dimulai dari situ tuh udah bisa ngebantu. Terus tantangan yang paling besarnya tuh sebenarnya rata-rata kalau diperhatiin waktu dan kesempatan. Jadi Mm. ibu itu cuman perlu diberi waktu dan diberi kesempatan. Jadi diberi waktu untuk mengenali dirinya, diberi waktu untuk mencari tahu dia sebenarnya butuh apa sih. Kayak tadi kata Bu Budiana bilang anak repot nangis gitu ya, misal kesel Mm-mm. gitu, Mm-mm. itu butuh dipuk-puk sama ibu-ibu yang lain tuh udah rasa oh iya ya. Kalau namanya ini tuh emang yang bakal kita laluin gitu namanya ibu-ibu gitu. Jadi Mm-mm. ngerasanya nggak sendirian. Jadi diberi kesempatan dan diberi waktu. Kadang em, ya kayak tadi sebelumnya dibilang banyak pekerja yang menganggap perempuan itu ya batasnya cuman kalau dia udah nikah tuh udah susah tuh. Oh, udah Betul, susah nih. betul. Udah waktunya gini-gini. Nah, padahal sebenarnya cuma diberi kesempatan aja ibu itu bisa melakukan hal yang lebih luar biasa gitu. Contoh aja nih ya. Yang lagi tersorot nih ada Bu Retno, Kemenlu kita gitu. Ibu Iya, iya. Menteri Menteri Luar Negeri pertama. Beliau itu ibu loh gitu. Kalau Mm-mm. misalnya Bu Retno dulu mimpinya diputusin gitu, mungkin nggak ada Bu Retno yang sekarang gitu. Jadi Mm-mm. Mm-mm. cuma butuh kesempatan dan waktu bagi ibu supaya menggapai mimpinya jadi lebih mudah. Gitu sih Mbak Eka kalau dari Menarik aku. banget. Sedikit ini memberi insight lagi. Kalau Bu Retno itu dia dalam memimpin Kemlu itu memang benar-benar nggak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Semua punya kesempatan yang sama termasuk perempuan untuk menjadi diplomat. Keren banget sih Bu Retno itu Ya, ya Mbak ya. saya sepakat Mbak Eka. Benar. Oke, kita lanjut ke Mbak Budi. Tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di SM itu apa saja sih Mbak Budi? Tantangan tantangannya banyak. Nggak apa-apa, Tantangan diceritain aja Mbak, dicurhatin juga lihat boleh. aja. Tantangan kami itu di SMI adalah semakin Mm-mm. banyak anggota semakin banyak Mm-mm. juga kebutuhannya kan karena Mm-mm. eh, harus diakui bahwa kalau karena kami ini menampung mengampung sampai apa ya namanya karena anggota-anggota kami Mendampingi, mendampingi. mendampingi mendampingi juga iya oke karena anggota-anggota kami adalah ibu-ibu yang punya
bukan punya masalah, tapi mereka yang merasa mereka perlu dibantu karena status mereka sebagai ibu tunggal, gitu kan? Mm-mm. Apakah mereka sedang melewati masa perceraian, atau baru saja bercerai, atau Mm-mm. suaminya baru saja berpulang, atau memang mereka memutuskan untuk menjadi ibu tunggal tanpa menikah. Nah, Mm-mm. jadi itu kan ada terus masalahnya ya. Ketika anggotanya baru masuk, masalah itu baru lagi, masalahnya baru lagi, tapi sebetulnya masalah yang sama. Nah, tantangannya justru adalah bagaimana caranya supaya anggota yang lama itu Mm-mm. juga tidak merasa tanda kutip terganggu dengan adanya anggota-anggota yang baru kan. Mm-mm. Karena kan kebutuhannya udah beda lagi nih. Beda. Gitu. Jadi Benar. udah beda kan. Ada yang tadinya masih mau dipupuk, tapi ini ada yang udah selesai dipupuk nih. Oke, setelah Mm-mm. dipupuk kamu sekolah misalnya kayak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi tantangannya kalau di internal yaitu jadinya adalah kita gimana membagi nih ibu-ibu ini yang 10.300 tadi supaya Mm-mm. semua bisa eh, terayomi, semua bisa Terakhir. kebutuhannya itu bisa di apa dibantu lah gitu. Itu kalau di internal ya. Kalau di Mm-mm. eksternal ya sama seperti Fiona, hanya perlu waktu dan kesempatan aja sih gitu. Kadang-kadang kan kami punya mimpi macam-macam nih, misalnya oke mau mengumpulkan semua ibu-ibu 10.300 jadi satu, bikin simposium apa gitu kan, nggak Mm-mm. punya dana. Jadi harus harus tetap bergerilya. Oke, kita harus mulai di breakdown ini siapa yang kira-kira bisa mewujudkan mimpi kita yang itu gitu kan. Jadi memang kesempatan dan waktu itu juga betul-betul menjadi tantangan utama kita juga sih gitu. Walaupun eh, seiring berjalannya waktu, ternyata tantangan-tantangan itu bukan juga tantangan yang tidak bisa kita lewati kok, Mm-mm. gitu kan. Jadi pengalaman-pengalaman yang udah lewat gitu ya, ternyata kalau mau bikin acara ya ada aja kok yang mau sponsorin gitu, Mm-mm. ada aja kok yang mau meluangkan waktu, misalnya ada pembicara yang pro bono, kita nggak perlu kasih apa-apa, mereka mau sharing karena komunitas ini buat mereka penting gitu kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. akhirnya ya itulah, eh, bantuan dari pihak-pihak ketiga itu sangat 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 berarti buat komunitas single moms Indonesia. Saya pikir di Ibu Punya Mimpi juga gitu ya, bahwa Mm-mm. eh, bantuan dari orang-orang di luar komunitas itu juga penting gitu, supportnya juga penting karena memang ya itu lagi balik lagi kita nggak bisa sendiri, kita harus kolaborasi gitu. Yes, menarik sekali. Tadi ngomongin soal tantangan, berarti memang kalau di SMI itu mendampingi sesuai dengan kebutuhan member ya, karena member satu dengan yang lainnya, apalagi yang sudah masuk ke periode sudah berdaya gitu, yang atau yang baru saja benar-benar lagi struggling dengan kondisi pasca berpisah atau pasca ditinggalkan gitu ya, Mbak Budi ya. Ini challenge banget sih memang. Wah, menarik banget loh kita ngobrol panjang lebar. Sahabat Cantika, tentu sebagai perempuan kita kadang menemui tantangan atau masalah ya. Komunitas berperan penting menjaga kesehatan mental para perempuan dengan berbagi, perasaan kita menjadi lebih ringan. Tadi seperti yang dibilang Mbak Budi, sekedar kayak dipupuk, diambilin air putih misalnya, atau ditanya kabarnya itu sudah membuat perasaan kita jauh lebih baik gitu ya. Dan dengan komunitas kita juga bisa sejenak memikirkan hal-hal yang lebih menyenangkan ya, atau istilahnya tuh me time juga gitu, ketemu orang, kemudian kita bisa sharing-sharing dengan perempuan-perempuan lain yang juga nggak kalah inspiratifnya begitu ya. Nah, hari ini kita bertemu dengan tiga komunitas yang fokus pada isu perempuan, ada dari cantika.com, yaitu website berita atau artikel part of Tempo yang mengulik isu perempuan. Kami di cantika.com hampir semua kanal itu mengangkat isu-isu perempuan ya, sahabat Cantika, kalau teman-teman berkunjung ke cantika.com. Dan kebetulan di Hari Ibu ini kita akan mengangkat edisi khusus tentang ibu tunggal. Jadi kalau boleh sedikit sharingnya, 2 tahun lalu kita pernah ngangkat ibu-ibu dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Terus Hari Kartini kita juga pernah ngangkat ibu-ibu pengusaha, dan untuk spesial di tahun ini kita mengangkat apa, tentang ibu-ibu tunggal yang berdaya tentu saja gitu. Nah, selain di web cantika.com, kami juga memiliki komunitas di Telegram yaitu cantika.com. Cara bergabungnya bisa melalui membership.tempo.co. Nanti sahabat Cantika bisa mencari informasi dari situ, bisa bertanya, dan juga kalau ada acara-acara seputar kegiatan yang kaitannya dengan perempuan juga akan diinformasikan di Telegram.
klik komunitas lalu pilih Cantika. Ada juga 10 komunitas lain yang bisa dipilih sesuai dengan minat. Jadi kalau yang pengen belajar nulis, sastra, ada juga Telegramnya, atau dia yang suka olahraga juga ada gitu ya. Jadi eh, sahabat Cantika bisa memilih sesuai dengan passionnya begitu. Nah, kalau untuk ibu punya mimpi dan single moms Indonesia, mungkin juga boleh dijelaskan nih, gimana sih cara bergabung dengan komunitas kalian. Silakan ke Mbak Via dulu. Aku kira Mbak Budi duluan nih. Mbak Via dulu. Oh, ini sebagai adik, iya adik. Kalau secara umur memang masih hitungannya ibu punya mimpi Mm-mm. adiknya single moms Indonesia nih. Mm-mm. Kita masih 2020. Jadi kalau di ibu punya mimpi karena memang kita base-nya online learning platform ya awalnya. Jadi kita nggak ada Mm-mm. rekrutmen khusus. Cuma kalau misalnya setiap kita ikutan kelas, jadi dari yang free sampai yang berbayar pun ada linknya untuk masuk ke Telegram. Jadi di Telegram itu kita ada hari pasan mimpi ibu. Pokoknya di situ ngobrol bareng lah kayak hari ini kita ada English Day. Jadi saling Mm-mm. tanya kabar pakai latih bahasa Inggrisnya nih. Mungkin bahasa Inggrisnya kemarin kurang terus sekarang jadi ditingkatin lewat bareng di situ. Jadi kalau untuk Mm-mm. rekrutmen khusus kita nggak ada. Cuman Mm-mm. kalau mau gabung di Telegram bisa join dulu mungkin dari kelas yang free juga boleh ada Mm-mm. ibu punya dari ibu untuk ibu. Itu biasanya di hari Jumat. Terus kadang di IG-nya pun kita suka ada nih ngasih woro-woro jadi follow aja dulu Instagramnya komunitas ibu punya mimpi sama ibu punya mimpi. Jadi ada dua Instagramnya deh. Itu Oke, aja. langsung Itu ke Mbak Eka. Instagramnya Ibu Punya Mimpi ya. Iya Kalau betul. ke SMI gimana nih Mbak Budi? SMI kebetulan memang close group dalam arti ada beberapa anggota yang tidak mau Mm. terpublikasi sebagai single moms kan. Mm-mm. Jadi kami Mm-mm. melindungi itu dengan cara membuat grup ini tertutup. Jadi Mm-mm. akhirnya memang harus ada formulir yang diisi kalau mau bergabung. Bisa ke Instagramnya SMI Single Moms Indonesia. Mm-mm. Nanti ada di bio-nya itu ada klik formulirnya ada di situ. Dan kami sebetulnya base-nya di Facebook. Jadi memang kebanyakan karena kalau Instagram kan nggak bisa private ya. Mm-mm. Sementara Mm-mm. di Facebook itu lebih private, jadi disitulah yang kami itu aktif gitu. Kalau Mm-mm. udah masuk jadi member, di Facebook itu bisa curhat apa aja sih. Jadi bisa mendapatkan masukan juga dari seluruh Indonesia Iya, gitu. ada itunya ya, tahapannya ya kalau mau masuk di Facebook grup tentu saja ya, Ya, biar jadi lebih tetap harus isi formulir yang ada private. di Instagram tadi, karena memang harus ada Mm-mm. verifikasi bahwa memang Mm-mm. betul ini ibu-ibu, memang Mm-mm. betul singles, dan memang Mm-mm. betul apa namanya, ya yang penting itu sih memang betul ibu-ibu dan Mm-mm. memang betul single gitu. Karena memang Jadi, kami memang mau menjaga itunya. Karena banyak loh Mbak yang ngaku-ngaku ibu-ibu ternyata bapak-bapak. iya, Bener, kayak kayak bener, ngapain gitu ya. bener, Kayak bener. sengaja gitu ya. Pernah kejadian berarti itu, Mbak. Ya banyak, tapi memang karena ya kami punya uh, ada beberapa volunteer yang memang sangat ketat untuk urusan ini, jadi memang kami ditempatkan di sana untuk Mm-mm. menyeleksi member yang mau masuk ini siapa aja gitu. Jadi ada proses kurasinya ya. Itu konspirasinya. Oke, terima kasih Mbak Vio, Mbak Budi. Ini untuk sahabat Cantika, dari kami masih ada info tambahan nih bagi perempuan aktif yang memilih berdaya dari rumah, lingkungan sosial, dan dunia kerja. Jangan lupa selalu mengupdate informasi dan skill Anda. Kami persembahkan paket Tempo VIP spesial Hari Ibu. Khusus di Hari Ibu, harga mulai 41.000 per bulan. Sahabat Cantika bisa mengakses bacaan berkualitas, inspiratif, dan edukatif dari Tempo, serta mengakses event eksklusif komunitas Tempo. Paket ini juga bisa menjadi hadiah buat para ibu atau pasangan tersayang Anda. Nanti promosinya ada di kolom chat ya, sahabat Cantika. Nah, sebelum kita membuka sesi tanya jawab nih, kayaknya udah nggak ada yang nggak sabar pengen bertanya atau pengen curhat begitu ya dengan Mbak Vio dan Mbak Budi. Kita sebelumnya mungkin foto bareng aja dulu ya, mumpung masih komplit gitu ya. Apa masih ada Kita, alis nih Bu? iya, mumpung alisnya belum Belum luntur ya Mbak luntur ya Budi Mbak ya. Budi ya bener. Aduh, Belum luntur. Bener-bener. oke, sebentar. Ayo buka kamera dong. Ya, buka kamera, pakai itunya boleh. Ini ada dua bagian soalnya. Bentar. Senyum semuanya, jangan lupa yang buka gambar. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Bentar. Oke. Kalau ada yang mau ikut curhat juga boleh raise hand gitu. Silahkan.
Nih jangan-jangan jam-jam kritis pada ngantuk kali ya? Nih 29.000 peserta kemana ini? 30.000 sekarang. Oke, mungkin kita bisa bahas langsung aja Mbak Eka soal stigma deh. Mungkin perlu juga disebarluaskan bahwa kan ada kayak tadi juga kan Fiona udah sebut bahwa eh, ada sering dengar bilang ibu-ibu bisa apa sih kayak gitu kan. Nah, itu juga terjadi di anggota single mom ya, apalagi dengan stigma janda yang di Indonesia itu kurang menarik lah gitu kan. Nah, banyak pertanyaan waktu kemarin kami juga bikin acara Hari Ibu, banyak pertanyaan gimana sih Mbak caranya untuk melawan stigma ini gitu. Saya sih tidak pernah menyarankan dan kami di pengurusan juga tidak pernah menyarankan untuk melawan. Capek banget melawan dunia ya kan gitu. Betul. Jadi yang disarankan adalah oke, mari kita fokus pada hal-hal yang kita bisa handle aja deh gitu. Kalau itu kan pikiran orang ya, kita tuh nggak bisa mau ngatur orang mau apa, orang mau bagaimana. Bagaimana dia menilai kita nggak bisa atur. Yang bisa kita atur adalah kita berbuat sebaik-baiknya, berkarya setepat-tepatnya, dan menempatkan diri kita dengan sewajar-wajarnya supaya kita bisa membuktikan bahwa kita tuh nggak seperti yang distigmakan itu kok. Kayak di Ibu Punya Mimpi, kita bisa kok multitasking ternyata gitu kan. Kita bisa kok punya mimpi dan kita bisa meraih mimpi itu gitu. Yang dilakukan apa? Membuktikan gitu aja kan. Gitu. Jadi kalau masalah stigma, itu akan selalu ada. Yang belum menikah kan ditanya kapan menikah, yang udah menikah kapan Betul. ditanya kapan punya anak satu ditanya kapan punya anak dua, dan seterusnya gitu kan. Terus Yang di aja rumah gitu aja ya. disuruh kerja, yang di rumah aja Pertanyaan disuruh kerja. beranak, Mbak. Gitu. Pertanyaan beranak, benar. Yang di rumah disuruh kerja, yang kerja, lu nggak sayang ninggalin anak lo di rumah, kan pengen mukul ya rasanya. Iya, bener-bener setuju tuh. Padahal ditanya kapan itu kan jawabannya abstrak banget ya. Kapan kan kita nggak bisa memprediksi ya. Nah, ya kan, jadi akhirnya marilah kita fokus pada yang bisa kita handle, yaitu diri Betul. kita sendiri. Setuju Gitu. banget sih sama Mbak Budiana nih. Semoga vibes-nya nyampe juga nih ke sahabat Cantika. Oke, sebelum kita akhiri nih, satu lagi kayaknya dari tadi sudah ngantri juga di kolom chat. Mungkin langsung bisa dijawab sama Mbak Budi ya. Tentang dunia kerja di Indonesia, khususnya bagi perempuan yang saat ini banyak dibatasi oleh usia, biasanya dibutuhkan di under 30 tahun. Sementara di luar negeri bisa lebih fleksibel, karena yang dinilai adalah kemampuan kerjanya. Mungkin Mbak Budi bisa kasih tanggapan soal ini, Mbak. Oke, itu juga Sebagai termasuk penanya salah terakhir satu. dari Mbak Ibri Zatul, silahkan Mbak. Baik, pertanyaannya sangat sulit, tapi oke, gini. Kalau boleh berpendapat bahwa salah satu hal yang memang sedang diperjuangkan oleh teman-teman di banyak lini lah gitu kan, bukan cuma kita yang apa namanya memprotes tentang hal itu gitu. Memang persaingan dunia kerja sangat keras dan berat, banyak sekali angkatan kerja yang sekarang ini ada, karena itulah semakin selektif mereka para pemberi kerja ini. Kalau dari saya bilang ketika kita dihadapkan pada hal yang kita nggak bisa atur, bahwa memang itu sudah peraturan mereka, mereka maunya yang under 30, ya sudah, mari kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gimana? Boleh nggak kita berkarya lagi, tapi tidak usah di kantor yang perlu orang yang under 30 tadi itu gitu kan? Karena memang idealnya di dunia ideal adalah bahwa siapa saja boleh bekerja di mana saja yang dia inginkan gitu kan. Tapi tadi balik lagi bahwa di Indonesia itu sayangnya sekarang ini terjadi lonjakan angka apa istilahnya ke kelas pekerja. Jadi Mas pekerja ya, yang mau bekerja banyak banget. Yang mau bekerja itu banyak banget tapi lapangan pekerjaannya cuma sedikit. sedikit. Jadi itulah yang terjadi, dibikinlah sebuah peraturan-peraturan yang makin menyempitkan kesempatan, makin memudahkan para pencari pegawai ini untuk merekrut orang-orang yang mereka pilih gitu kan. Salah satunya dengan pembatasan usia gitu. Jadi kalau memang kita terkendala dengan itu, mau nggak mau kita harus memutar otak kita untuk mencari kesempatan lain gitu. Apakah kita Sepakat. memperluas mencari pekerjaan mungkin di negara lain misalnya gitu kan, bukan hal yang nggak mungkin loh gitu. Atau oke, kita ciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Setuju banget tuh. Dengan Jadi kita kolaborasi ya. akan kolaborasi gitu. Boleh tadi ikut agensinya Ibu Punya Mimpi ya kan, Nah, supaya bisa Boleh. bergerak gitu. seru, seru, Nah seru. kan
banyak solusi ya, banyak solusi kok. Kita bisa cari solusi-solusi lain yang bisa kita mengatasi lah itu kendala-kendala kayak batasan umur itu. Oke, Gitu. mungkin tadi Mbak Ibri Zatul sudah cukup menjawab ya pertanyaan dari Mbak. Oke, kalau gitu langsung dipilih aja nih pemenang dari 4 penanya tadi. Mungkin masing-masing dari Mbak Vio boleh pilih salah satu, dari Mbak Budi boleh pilih salah satu untuk dapat gift dari Tempo. Silahkan Mbak Vio, mau milih siapa nih? Aku milih. Apa ya? Siapa yang mau dipilih loh? Aku bukan Tadi yang pilihan pertama loh. kan Mbak Iri Aryani. Ada Aku 4. Mbak 4 ya? Ria, Mbak Nah, Marta, Mbak Mitra, dan Mbak Mbak Ibri Zatul. Ya, silahkan. Mbak Ira boleh deh kan Mbak Ira pertama dong. Ya, Iya, Mbak Ira dari siap. Mbak Budi. Kalau dari Mbak Vio ke Ya, siapa? Aku siapa dong? Tadi siapa tadi? Mbak Ira, Mbak Ibra, sama Mbak... Mbak Mitra sama Mbak Oh, Ibri Mbak. Zatul. Siapa dong? Silahkan. Aduh, Mbak Budi aja yang boleh nggak milihin Mbak? Mbak Budi tadi udah milih ya, Mbak udah milih Ria Mbak ya? Ira. Mbak Ira tadi. Habis pertanyaannya bagus-bagus gimana dong? Ya udah siapa ya? Ah, Tadi yang tanya tentang apa? Fenomena kerja sekarang itu ya tadi Mbak Oh ya, Mbak Ibri Zatul ya. Zatul. Oke, jadi nanti ditunggu akan dikontak oleh teman-teman panitia ya untuk Mbak Ria dan Mbak Ibri Zatul untuk mendapatkan gift dari Tempo. Baiklah, Mbak Budi, Mbak Fiona, senang banget nih kita bisa ngobrol semua di sore hari ini. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fiona dan Mbak Budiana yang sudah berbagi kepada kita semua dalam ngopi sore kali ini. Juga khususnya kepada komunitas Ibu Punya Mimpi dan Single Moms Indonesia yang sudah menyempatkan waktu untuk berkolaborasi. Terima kasih juga tentunya kepada para peserta Sahabat Cantika yang sudah menyimak dari awal sampai selesai acara kita. Semoga obrolan kita sore kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini kami menemani para Sahabat Cantika. Jangan lupa selalu kunjungi website Tempo Media Group, cantika.com, Tempo.co, serta selalu membaca majalah Tempo yang terbit setiap minggu dan juga koran Tempo digital setiap harinya. Nah, kalau versi digitalnya bisa teman-teman download di aplikasi Store atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi, berita terupdate, serta acara Tempo selanjutnya. Sebelum kita tutup, aku mau menutupnya lagi dengan pantun tadi ya, kan dibuka oleh pantun, ditutup oleh pantun gitu ya. Oke, jalan-jalan ke Cikini. Cakepnya mana dong? Cakep. Pulangnya mampir ke Gondang Dia. Cukup sekian, sampai di sini saya pamit dan sampai jumpa. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Terima Selamat kasih. sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Makasih Mbak Budi, Mbak Vio, dan Terima teman-teman kasih semua. kembali. Terima kasih Sehat-sehat. semua. Ya, Sampai ketemu Assalamualaikum. lagi. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Perempuan adalah insan multidimensi dan multitasking. Bekal penting yang harus dimiliki untuk menjalani beragam peran itu adalah informasi. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Informasi kecantikan, kesehatan, fashion ada di sini. Setiap pekan, sahabat Cantika dapat berpartisipasi dalam live Instagram di @cantika.com dan berinteraksi dengan redaksi lewat Telegram. Cantika.com, informasi dan inspirasi perempuan.